Selamat datang kembali. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang klasifikasi protokol, yaitu protokol routing, default routing, multiple gateway, dan routing dan packet forwarding. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, masih dari klasifikasi protokol. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bridging, variable length subnet mask, classless interdomain routing, dan routing table. Kompetensi dasarnya juga masih sama, yaitu memahami proses routing dan mengkaji jenis-jenis routing. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bridging. Bridging adalah suatu proses untuk dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lainnya. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan yang berbeda, misalnya seperti Ethernet dan Fast Ethernet, ataupun tipe jaringan yang sama. Bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau local area network dengan jaringan LAN yang lainnya. Bridge bekerja pada data link layer model OSI atau Open System Interconnection. Oleh karena itu, bridge dapat menyambungkan jaringan komputer yang memakai metode transmisi atau medium access control yang tidak sama atau berbeda. Bridge juga adalah alat yang dapat mempelajari alamat link yang ada pada setiap perangkat yang terhubung dengannya dan juga mengatur alur frame berdasarkan alamat tersebut. Sekarang kita masuk pada fungsi bridge. Ada beberapa fungsi dari bridge yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bridge dapat menghubungkan dua jaringan komputer LAN yang sejenis. Dengan demikian, kita dapat memiliki satu jaringan LAN yang lebih besar daripada jaringan LAN tanpa bridge. Yang kedua adalah bridge dapat menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu tipe jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Fungsi yang ketiga adalah bridge dapat berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang luas. Kejadian seperti ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. Bridge juga dapat mengcopy frame data, yaitu dari suatu jaringan ke jaringan lain, dengan alasan jaringan itu masih terhubung. Selain itu, masih banyak lagi fungsi lainnya dari bridge. Sekarang kita masuk pada prinsip dan cara kerja bridge. Bridge memetakan alamat Ethernet dari setiap titik atau node yang terdapat pada masing-masing segmen jaringan komputer. Selain itu, bridge hanya dapat memperbolehkan lalu lintas data yang memang dibutuhkan melintasi bridge. Saat menerima sebuah paket data, bridge akan menentukan segmen tujuan dan juga sumbernya. Jika segmennya sama, paket akan ditolak supaya tetap pada segmen tersebut. Dan sebaliknya, jika segmennya berbeda, maka paket akan diteruskan ke segmen yang dituju. Dengan begitu, bridge dapat mencegah pesan rusak supaya tidak menyebar keluar dari satu segmen. Bridge merupakan alat yang bekerja pada physical layer dan data link layer. Dengan demikian, dapat mempengaruhi kerja jaringan LAN jika sering terjadi komunikasi yang berbeda di jaringan LAN. Itulah prinsip dan cara kerja bridge. Gimana? Sejauh ini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan materinya. Klasifikasi protokol selanjutnya adalah variable length subnet mask. Variable length subnet mask adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran, tidak seperti ukuran subnetting. Untuk menyederhanakan variable length subnet mask adalah dengan memecah alamat IP ke subnet, yaitu beberapa tingkat, dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Ada beberapa kegunaan dari variable length subnet mask, yaitu digunakan untuk membagi IP address menjadi beberapa network, berguna untuk menghindari pemborosan dalam pemakaian atau pemberian IP address instansi tertentu. Dan yang terakhir adalah variable length subnet mask membagi network bukan berdasarkan kelas, melainkan berdasarkan subnet mask atau disebut juga classless interdomain routing. Itulah materi untuk variable length subnet mask. Sekarang kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang classless interdomain routing atau disingkat menjadi CIDR. Classless interdomain routing adalah metode untuk mengalokasikan alamat IP dan IP routing. CIDR adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP
Berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E, disebut juga sebagai supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing yang lebih efisien dibandingkan dengan cara yang asli, yakni dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. Masalah yang terjadi pada sistem yang lama adalah bahwa sistem tersebut meninggalkan banyak sekali alamat IP yang tidak digunakan. Sebagai contoh, alamat IP kelas A secara teoritis mendukung hingga 16 juta host komputer yang dapat terhubung, sebuah jumlah yang sangat besar. Dalam kenyataannya, para pengguna alamat IP kelas A ini jarang yang memiliki jumlah host sebanyak itu, sehingga menyisakan banyak sekali ruang kosong di dalam ruang alamat IP yang telah disediakan. CIDR dikembangkan sebagai sebuah cara untuk menggunakan alamat-alamat IP yang tidak terpakai tersebut untuk digunakan di mana saja. Dengan cara yang sama, kelas C yang secara teoritis hanya mendukung 254 alamat tiap jaringan dapat menggunakan hingga 32.766 alamat IP yang seharusnya hanya tersedia untuk alamat IP kelas B. Materi terakhir untuk video ini adalah routing table. Routing table adalah sebuah tabel jalur perjalanan paket pada router yang dimiliki oleh masing-masing router. Dalam penggunaannya, baik itu routing secara statis maupun dinamis, sama-sama membutuhkan penggunaan routing table. Namun demikian, tentu saja proses yang harus dilakukan dalam membangun table routing akan berbeda-beda sesuai dengan jenis routing yang digunakan. Pada dasarnya, sebuah table routing memiliki fungsi yang sangat vital terhadap proses routing yang terjadi pada sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya table routing, maka proses routing tidak akan dapat bekerja dan pada akhirnya sebuah jaringan tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana. Cara kerja router adalah sebagai berikut. Ketika sebuah frame paket datang menuju router, maka layer paling bawah yakni data link layer akan melakukan pengecekan terhadap data link identifier frame destination address. Jika frame tersebut memiliki identifier dari router interface atau broadcast identifier, maka router akan meneruskan paket ke network layer. Pada network layer, destination address dari paket tersebut akan dicek kembali. Jika destination address memiliki IP address dari router interface atau broadcast address ke semua host, maka protokol field dari paket tersebut akan dicek. Kemudian, paket akan dikirimkan ke internal proses yang sesuai. Setiap destination address dipanggil pada saat routing. Alamat tersebut mungkin dimiliki oleh host pada network yang berbeda atau merupakan alamat dari host yang terkoneksi secara langsung pada router. Minimalnya, jalur yang terdapat pada database router harus memiliki dua hal, yaitu yang pertama adalah destination address atau alamat tujuan paket data. Dan yang kedua adalah pointer ke tujuan. Pointer akan mengindikasikan bahwa destination address apakah terkoneksi secara langsung atau harus melalui router lain untuk mencapainya. Alamat tujuan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu host address, subnet, group of subnet, major network number, group of network number, dan default address. Itulah materi untuk routing table. Sebelum saya tutup, mungkin satu pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah bagaimana jika alamat tujuan tidak terdapat pada table routing? Apakah akan diteruskan? Jawabannya adalah tidak. Yang terjadi adalah paket data tersebut akan di-drop dan akan dikirimkan pesan ke source address atau alamat sumber bahwa tujuan tidak dapat dicapai. Baiklah, sekian materinya untuk kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih.